Jika kita melihat peta Asia Selatan, kita bakal mendapati India dan Pakistan sebagai dua negara terbesar di wilayah tersebut. Dan jika ditarik ulur ke belakang hingga seabad sebelumnya, maka kita akan tahu kalau India dan Pakistan di masa itu ternyata pernah menyatu di bawah koloni Britania Raya sejak awal ke-19. Namun rangkaian peristiwa yang terjadi sejak awal abad ke-20 menyebabkan India dan Pakistan harus merdeka di tahun 1947 sebagai dua negara yang terpisah. Dan berdirinya negara Pakistan tidak terlepas dari munculnya ketidaksetujuan yang berujung dengan adanya konflik antara dua golongan di India, sehingga mendorong seorang pejuang kemerdekaan India bernama Muhammad Ali Jinnah yang memutuskan untuk membentuk wilayah khusus bagi umat Muslim India dan membentuk negara terpisah yang sekarang kita kenal dengan nama Pakistan. Untuk itu, dunia historiografi akan merangkum kisah hidup dari sosok yang dikenal sebagai The Founding Father Pakistan. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Latar belakang pendidikan. Muhammad Ali Jinnah lahir dari keluarga pedagang kaya pada tanggal 25 Desember tahun 1876 di Karachi, tak jauh dari lokasi kedatangan Islam pertama kali ke India. Ayahnya bernama Jinnah Bhai, seorang saudagar dari Kathiawar. Saat berusia 10 tahun, Ali Jinnah dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Bombay selama 1 tahun. Setelah ia kembali lagi dan meneruskan pendidikannya di tempat kelahirannya Karachi, pada salah satu madrasah al-Islam. Lalu pada umur 15 tahun, ia melanjutkan sekolah menengah atas di Misionaris Kristen Karachi. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia pun kemudian meneruskan pendidikannya pada University of Bombay. Tapi teman ayahnya dari Inggris, Frederick Leecroft, mengajak ayahnya untuk mengutus Ali Jinnah ke Inggris dan belajar ilmu hukum. Pada akhirnya, Ali Jinnah pun berangkat ke Inggris pada usia 16 tahun. Di sana ia memilih Lincoln's sebagai tempat pendidikannya, dan pada lembaga pendidikan tersebut, setiap para mahasiswa dipersiapkan untuk meraih keahlian di bidang hukum untuk menjadi pengacara. Dan sesudah menyelesaikan studinya, Ali Jinnah pun bekerja selama 2 tahun di London sebagai pengacara. Lalu pada saat dirinya berusia 21 tahun atau tepatnya tahun 1897, ia memutuskan kembali ke tempat kelahirannya untuk membuka praktek hukum di kota Bombay. Dan ia merupakan satu-satunya pengacara Muslim saat itu di kota Bombay. Karir dalam dunia politik. Pada awal karirnya di bidang hukum, Jinnah banyak mengalami kesulitan. Namun karena kecerdasan dan kecemerlangan otaknya, ia berhasil menjalin relasi dengan para intelektual India yang pada akhirnya membentuk pandangan-pandangan politiknya yang sangat anti penjajah Inggris. Ia pun memulai karir politiknya dengan bergabung pada partai yang sudah ada pada saat itu, yaitu Partai Kongres Nasional India. Dan tak lama berselang, tepatnya tahun 1906, beliau diutus untuk mengikuti sidang Kongres Kalkuta. Ketika itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Presiden Dadabhai Naoroji. Menjadi Presiden Liga Muslim. Pada awalnya, Muhammad Ali Jinnah tidak turut terlibat dalam Liga Muslim India, karena ia melihat tujuan didirikan Liga Muslim India semata-mata untuk meningkatkan rasa loyalitas Muslim terhadap Inggris. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan jiwanya yang ingin menentang Inggris. Tapi pada tahun 1913, organisasi tersebut merubah sikap dan menerima ide pemerintahan sendiri bagi India sebagai tujuan perjuangan. Barulah ia mulai aktif di Liga Muslim India. Dan tak lama berselang, dirinya pun terpilih menjadi Presiden Liga Muslim. Dirinya pun mulai memainkan peran penting demi mewujudkan persatuan dan kesatuan antara umat Islam dan Hindu. Salah satu usahanya adalah melakukan perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Lucknow tahun 1916 sebagai bagian dari usahanya untuk menyatukan Hindu Muslim, dan ia sendiri memimpin perundingan tersebut. Adapun substansi dari perjanjian itu adalah umat Muslim India akan memperoleh daerah pemilihan terpisah, dan ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar India yang akan disusun kelak kalau tiba waktunya. Ia menegaskan bahwa India tidak akan diperintah umat Hindu, bahkan umat Muslim, tetapi India harus diperintahkan oleh rakyat India. Dalam artian diperintah oleh umat Islam dan umat Hindu secara bersama-sama. Tetapi di balik perjuangannya, lama-kelamaan ia melihat bahwa untuk memperoleh pandangan yang sama antara golongan Islam dan Hindu sangat sulit,
lantaran umat Hindu selalu memanfaatkan kondisi mayoritasnya untuk mendapatkan kepentingan mereka. Dan hal itu terlihat jelas ketika diadakan konferensi meja bundar pada tahun 1930 hingga 1932 di London mengenai perubahan-perubahan ketatanegaraan dalam proses menuju kemerdekaan India. Dalam konferensi tersebut, Ali Jinnah sangat merasa kecewa dengan orang-orang Hindu yang selalu mau mendominasi dan memaksakan pendapatnya lantaran mereka mayoritas. Sehingga membuat Ali Jinnah sempat mengundurkan diri dari dunia politik dan berhenti berjuang demi kepentingan rakyat India, sehingga ia pun memilih untuk menetap di London. Tapi atas bujukan tokoh cendekiawan terkemuka Muhammad Iqbal, akhirnya Jinnah pun kembali ke India tahun 1934 dan mulai mereorganisasi Liga Muslim agar lebih kuat. Iqbal kemudian menjadi mentor politik bagi Jinnah dalam membentuk negara Pakistan. Puncak dari perbedaan pandangan tersebut terlihat pada tahun 1973, tepatnya saat pemilihan daerah di India. Liga Muslim yang saat itu tidak memperoleh suara yang berarti, sedangkan Partai Kongres memperoleh kemenangan besar. Atas kekalahan itu, Liga Muslim tidak diindahkan lagi oleh Partai Kongres, dan ketua Partai Kongres pun sempat berkata bahwa di India hanya terdapat dua kekuatan politik, yaitu Partai Kongres dan pemerintahan Inggris. Berbeda pandangan dengan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dan Ali Jinnah merupakan sahabat dekat dan sama-sama aktif di Kongres Nasional India, dan keduanya sudah jelas memiliki tujuan yang sama untuk memerdekakan India dari cengkraman kolonialisme Inggris. Tapi meskipun memiliki misi yang sama, perpecahan internal kerap timbul dalam kisah perjuangan. Salah satunya adalah perlu atau tidaknya negara Pakistan. Mahatma Gandhi menjanjikan India akan dibangun atas sekulerisme. Alasan tersebut membuat India akan melindungi semua pemeluk agama termasuk Islam. Namun Muhammad Ali Jinnah menolak, lantaran ia belajar dari beberapa peristiwa yang selalu merugikan umat Islam. Jinnah merasa khawatir bahwa Mahatma Gandhi tidak dapat terus menjamin bahwa India tidak akan menjadi negara Hindu. Perjuangan mendirikan negara Pakistan. Perjuangan Jinnah dalam membangun negara Islam semakin kuat dengan diadakan sidang yang mencetus lahirnya sebuah resolusi yang dikenal dengan nama Resolusi Lahore. Dalam resolusi itu tertuang seruan agar provinsi-provinsi di India bermayoritas Muslim agar bersatu dan membentuk tanah air sendiri yang terpisah dari umat Hindu. Sokongan umat Islam kepada Muhammad Ali Jinnah dalam Liga Muslim bertambah banyak dan tambah kuat. Keinginan pemisahan kekuasaan antara India dan Pakistan pun terjadi bukan semata-mata karena faktor kekuasaan, melainkan karena tidak adanya ruang di dalam pemerintahan India bagi umat Muslim. Sehingga penindasan dan tindakan kesewenang-wenangan terhadap umat Muslim India terus berlangsung, karena umat Muslim di India tidak memiliki posisi sama sekali, baik itu di kancah politik India maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Perang Dunia II sempat menahan baik usaha kemerdekaan India dan upaya Jinnah membentuk negara Pakistan. Tapi setelah perang usai, Jinnah beserta beberapa tokoh penting seperti Liaquat Ali Khan kembali menekan para petinggi Inggris dengan menyatakan bahwa Punjab bagian barat dan Bengali bagian timur menjadi 8 wilayah tersendiri jika India diberikan kemerdekaan suatu hari nanti. Pada akhirnya, Sir Shire Radcliffe kemudian membagi wilayah India dan Pakistan lewat Radcliffe Line. Hal ini berujung dengan adanya kerusuhan antar etnis yang mengakibatkan banyaknya gelombang pengungsi yang kabur baik ke India maupun Pakistan. Setelah adanya kekacauan tersebut, akhirnya keluarlah putusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan kepada 2 dewan konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk India. Dan pada tanggal 14 Agustus 1947, lahirlah Pakistan sebagai negara independen bagi umat Islam atau Republik Islam Pakistan, dan India sebagai negara untuk umat Hindu. Jinnah pun menjadi pemimpin pertama dengan gelar Gubernur Jenderal, sementara Liaquat Ali Khan menjadi Perdana Menterinya. Salah satu pidato Jinnah yang terkenal adalah, "Anda bebas untuk pergi ke kuil, masjid, atau tempat ibadah lainnya di negara Pakistan. Anda mungkin milik agama apapun, kasta, atau kepercayaan yang tidak ada hubungannya dengan prinsip dasar. Tapi kita semua adalah warga negara dari satu negara."
Setelah kemerdekaan, Jinnah sangat merasa hidup bahagia. Ia senang melihat semua orang memandanginya dan berterima kasih atas perjuangannya. Tapi sayangnya, Ali Jinnah memimpin hanya setahun. Kesehatannya mulai menurun akibat Jinnah didiagnosa dengan penyakit paru-paru. Pada akhirnya, ia wafat pada tanggal 11 September tahun 1948, dan lebih dari 80.000 orang menghadiri upacara pemakamannya. Jasadnya kemudian dimakamkan di sebuah mausoleum di tempat kelahirannya, Karachi. Sampai sekarang ia dikenal sebagai bapak pejuang kemerdekaan dan terbentuknya negara Pakistan. Masyarakat Pakistan memberinya gelar Babam-i-Qaum atau Bapak Bangsa. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.